Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak solih dan solihah? Semoga sehat selalu ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang makna ibadah sholat. Nah, anak-anak tentu sudah tahu kan, sholat yang selalu kita lakukan sehari ada 5 waktu. Nah, sholat itu apa sih? Yuk kita baca bersama-sama. Nah, jadi sholat adalah ibadah yang terdiri dari gerakan dan bacaan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Jadi kalau kita sholat tidak hanya gerakan saja, tapi bacaannya juga dibaca. Nah, sekarang kita belajar bacaan sholatnya ya, dan gerakan sholat. Nah, yang pertama, gerakan dan bacaan sholat yang pertama adalah takbiratul ihram, yaitu Allahu Akbar. Nah, sambil mengangkat kedua tangan. Allahu Akbar yang artinya Allah yang maha besar. Nah, jadi saat takbiratul ihram kita mengucapkan Allahu Akbar sambil mengangkat kedua tangan. Nah, ini adalah gerakan yang pertama. Nah, tentunya sebelum kita melakukan takbiratul ihram, kita membaca apa dulu yang pertama? Niat. Ya, kita membaca niat. Kita mau sholat apa? Kalau mau sholat subuh, berarti kita membaca niat sholat subuh. Baru kemudian kita angkat kedua tangan, Allahu Akbar. Itu namanya takbiratul ihram. Nah, kemudian yang kedua, bersedekap. Nah, jadi tangannya disedekapkan di perut ya. Nah, kemudian kita membaca doa iftitah. Nah, setelah doa iftitah kita membaca surat Al-Fatihah. Dan setelah itu kita membaca surat pendek. Bersedekap dilakukan dengan meletakkan kedua tangan di bagian perut dengan tangan kanan di atas ya. Jadi tangan kanan yang menimpa tangan kiri. Diusahakan kedua tangan rata ya, seperti pada gambar. Setelah kita takbiratul ihram, kemudian kita bersedekap, tangannya tadi sudah diangkat, dan setelah itu kita membaca doa iftitah. Nah, yuk kita baca bersama-sama. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifa wa ma ana minal musyrikin inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Nah, anak-anak sambil baca ya, jangan diam aja. Masa Bu Puji sendirian yang baca? Nah, selanjutnya setelah kita membaca doa iftitah, kita membaca surat Al-Fatihah. Nah, pasti sudah tahu ya semuanya anak-anak surat Al-Fatihah. Nah, setelah kita membaca surat Al-Fatihah, kita membaca surat-surat pendek. Boleh surat An-Nas, boleh surat Al-Ikhlas, Al-Kausar, Al-Fil, An-Nasr. Pokoknya surat-surat pendek yang sudah kalian hafal. Nah, setelah kita membaca doa iftitah, kita tahu nggak sih artinya doa iftitah itu apa? Nah, coba nih kita pelajari arti doa iftitah ya anak-anak. Kalau doa surat Al-Fatihah kan anak-anak sudah menghafalkan ya. Yuk kita baca arti doa iftitah bersama-sama yuk. Allah Maha Besar dengan sebesar-besarnya. Segala puji bagi Allah dengan pujian yang banyak. Maha suci Allah pada waktu pagi dan petang.
Sesungguhnya aku di hadapan wajahku kepada Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dengan segenap kepatuhan atau dalam keadaan tunduk. Dan aku bukanlah dari golongan orang-orang yang menyekutukannya. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam, yang tidak ada sekutu baginya. Dengan yang demikian itulah aku diperintahkan, dan aku adalah termasuk orang-orang muslim, yaitu orang-orang yang berserah diri. Nah, jadi ini tadi arti doa iftitah. Nah, maknanya bahwa kita itu sholat, kita itu ibadah, semua hidup dan mati kita itu hanya untuk Allah, Tuhan semesta alam. Nah, jadi kita menyembah hanya kepada Allah. Nah, kita setelah membaca doa iftitah tadi membaca apa? Ayo coba Bu Puji ingatkan lagi. Bu Puji tanya lagi, membaca apa setelah membaca doa iftitah? Ya, membaca surat Al-Fatihah. Nah, setelah membaca surat Al-Fatihah, kemudian dilanjutkan dengan membaca surat-surat pendek. Setelah membaca surat pendek, selanjutnya kita ke gerakan ketiga, yaitu ruku. Nah, berikut ini gerakan dan bacaan ruku. Jadi, ruku itu gerakannya seperti yang digambar itu ya, membungkuk. Nah, usahakan punggungnya rata ya, dari kepala sampai punggung rata, dengan kedua tangan memegang di lutut. Bacaannya gimana? Yuk kita baca bersama-sama. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Dibaca berapa kali anak-anak? Ya, 3 kali. Jadi bacaannya dibaca 3 kali. Ya, artinya apa? Maha suci Tuhanku yang amat besar lagi amat terpuji. Nah, itu artinya bacaan saat ruku. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Nah, selanjutnya kita setelah ruku gerakan apa? I'tidal. Nah, jadi bangun dari ruku itu namanya i'tidal. Kita baca Sami Allahu liman hamidah. Artinya Tuhan mendengar setiap yang memuji akan Dia atau yang memujinya. Jadi Tuhan itu maha mendengar. Apa kemarin as-sami, makanya kita Sami Allahu liman hamidah. Selanjutnya baca apa? Rabbana lakal hamdu. Nah, biasanya kita lanjutkan dengan mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'im ba'du. Nah, tapi kalau mau yang singkat bisa langsung Rabbana lakal hamdu. Artinya, hai Tuhan kami, bagi Engkaulah segala puji-pujian. Nah, jadi kita memuji Allah ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke gerakan sujud. Nah, sujud ini bacaannya gimana? Hampir mirip tadi ya, kayak ruku tadi. Yuk kita baca. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Dibaca berapa kali anak-anak? Ya, dibaca 3 kali. Yuk, artinya apa? Maha suci Tuhanku yang amat tinggi lagi amat terpuji. Nah, ini bacaan sujud kita baca juga 3 kali. Selanjutnya setelah kita sujud, kita duduk di antara 2 sujud. Nah, seperti posisi at-tahiyat awal ya. Posisi badannya diperhatikan di gambar. Kita membaca apa? Yuk kita baca bersama-sama. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni.
Nah, artinya, ya Allah, ampunilah daku, rahmatilah daku, kayakan daku, angkatlah derajatku, berilah aku rizki, berilah aku hidayah, sehatkanlah daku, dan maafkanlah akan daku. Nah, jadi artinya ini kita mohon ampun, kita meminta hidayah, kita meminta rizki. Jadi, kalau kita sholat itu bacanya benar-benar harus dibaca, jangan cuman gerak-gerak aja ya. Nah, karena setiap bacaan itu adalah doa ya, jadi jangan hanya gerakan saja kalau sholat. Di Allahu Akbar gitu aja, nanti bacaannya nggak dibaca. Jadi kalau sholat bacaannya harus dibaca. Nah, karena sholat itu tidak hanya gerakan, tapi apa tadi? Gerakan dan bacaan. Nah, yang mengandung gerakan dan bacaan. Jadi bacaannya harus dibaca. Dan juga kalau kita sholat itu usahakan jangan terlalu banyak gerak sana, gerak sini, toleh sana, toleh sini. Nah, nggak boleh ya, harus khusyuk, harus fokus. Nah, selanjutnya kita ke gerakan 8, yaitu duduk tasyahud awal dan duduk tasyahud akhir. Nah, duduk tasyahud awal ini ada kalau kita sholat yang jumlah rokaatnya 3 atau 4 rokaat. Kalau yang rokaatnya cuma 2, misalnya sholat subuh, berarti kita tidak ada tasyahud awal, langsung tasyahud akhir. Nah, duduk tasyahud awal dan tasyahud akhir itu beda ya, tuh diperhatikan gambarnya. Kalau duduk tasyahud awal, kaki kita nih menopang ya, yang di bawah nih. Kalau yang tasyahud akhir, kita langsung di lantai duduknya ya, tuh beda kakinya, posisi kakinya beda. Nah, diperhatikan gambarnya ya. Nah, di sini kita membaca bacaan tasyahud awal atau tasyahud akhir. Asyhadu an la ilaha illallah, kita sambil mengangkat jari telunjuk kita seperti menunjuk, itu dilihat di gambar yang memakai baju kuning itu kelihatan kan, tangannya menunjuk. Nah, sekarang kita membaca bacaan tasyahud akhir ya. Kita misalkan ini adalah 2 rakaat, jadi langsung tasyahud akhir. Yuk sama-sama baca, kita baca At-tahiyatul mubarakatus sholawatut tayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Nah, setelah kita membaca tasyahud akhir, kemudian kita apa yang terakhir gerakannya, yaitu salam. Jadi kita sambil membaca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sambil menoleh ke sebelah kanan terlebih dahulu, kemudian ke sebelah kiri juga sama, membaca Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Nah, artinya salam sejahtera untuk semua. Nah, setelah membaca salam, maka gerakan sholat atau sholat kita sudah selesai. Jadi, sholat itu adalah ibadah yang terdiri dari gerakan dan bacaan. Diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Ya, pinter. Nah, setelah kita selesai melaksanakan sholat, jangan lupa juga berdoa. Berdoa untuk kedua orang tua kita juga, buat guru-guru, buat teman, ya semuanya. Nah, sekarang kita belajar tentang keutamaan ibadah sholat. Kenapa sih kita harus sholat? Nah, yang pertama, yuk baca bersama-sama. Karena sholat dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Nah, perbuatan keji dan mungkar termasuk akhlak apa anak-anak? Mazmumah, ya, akhlak tercela. Nah, jadi sholat itu bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Kemudian yang kedua, keutamaan sholat yaitu sholat dapat menghapus dosa dan kesalahan pelakunya. Nah, jadi sholat itu dapat menghapus dosa-dosa kita dan kesalahan yang sudah kita perbuat. Nah, selanjutnya sholat adalah tiang agama. Nah, selanjutnya sholat membuat diri kita disiplin diri terhadap waktu. Karena sholat itu udah ada waktu-waktunya, jadi melatih kita untuk disiplin kan. Selanjutnya, sholat dapat membuat hati kita menjadi tenang. Nah, dengan sholat, hati kita akan menjadi lebih tenang. Sholatnya yang khusyuk, yang fokus ya, jangan main-main. Kemudian yang selanjutnya, sholat adalah untuk sarana sholat adalah sarana untuk menjaga kebersihan. Nah, alhamdulillah ya, pelajaran kita sudah selesai. Semoga ilmunya bermanfaat. Bu Puji akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya anak-anak, jangan lupa like, subscribe, dan komen dengan nama serta nomor absen kalian ya.